Saya bertanya teman saya dari Indonesia, hari libur kesukaan Anda di Indonesia yang mana? Dan dia menjawab, Jadi, hari liburan kesukaan saya adalah saat libur Lebaran. Karena durasinya atau waktunya itu sangat lama. Biasanya sampai 2 minggu atau bahkan saat masa sekolah bisa sampai 3 minggu atau sebulan. Kenapa saya suka? Karena saya tinggal di Jakarta. Jadi setiap hari selain waktu Lebaran, Jakarta selalu padat dan banyak orang. Nah, di saat Lebaran, Jakarta jadi lebih sepi. Jadi saya lebih leluasa kalau ingin jalan-jalan keliling kota. Mengapa Anda merayakan Idul Fitri? Karena keluarga saya mayoritasnya adalah Muslim. Jadi itu sudah bagian dari aktivitas keagamaan kami. Namun ada juga keluarga saya yang non-Muslim, misalnya beragama Kristen dan Katolik. Tetapi karena itu sudah menjadi bagian dari tradisi dan sebagian besar keluarga saya Muslim, jadi keluarga yang lain yang non-Muslim juga merayakannya. Jadi oleh karena itu, Lebaran bukan hanya tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi tradisi keluarga saya. Bagus. Al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan ditulis oleh satu orang. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat kemudian menyusun wahyu-wahyu tersebut menjadi satu mushaf yang utuh. Al-Quran tentang agama Islam dan mengatang bagaimana orang Muslim cara hidup. Dulu orang Jawa beragama Hindu, tetapi penjual dari India dan penjual dari Timur Tengah membawa agama Islam kepada orang di Nusantara. Banyak orang Jawa menjadi orang Muslim karena Islam menghormati adat dan budaya Jawa. Islam juga adalah agama perdagangan dan orang di Asia Tenggara suka perdagangan. Selama 1 bulan, umat Muslim tidak boleh melakukan seks atau makan dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak boleh merah pada orang lain dan harus memberi uang, hadiah atau makanan untuk orang miskin. Idul Fitri ketika orang Muslim berhenti berpuasa. Ada banyak adat untuk Idul Fitri dari Indonesia dan banyak adat di Indonesia dari negara lain. Ketika Idul Fitri mulai, orang di Indonesia yang agama Muslim mudik di kampung asalnya. Mereka berjalan-jalan dari kota yang mereka tinggal sekarang ke kampung yang keluarga mereka tinggal. Ketika mereka masuk di kampung asalnya, mereka bisa merayakan halal bihal dan sungkeman. Di halal bihal, orang meminta pengampunan dari keluarga mereka. Sungkeman seperti halal bihal, tetapi untuk tetangga dan orang lain. Ada banyak baju dan makanan spesial di Idul Fitri. Perempuan memakai kerudung, kebaya, selendang, kain, dan selop. Laki-laki memakai kopiah, baju koko, dan celana panjang. Semua pakaian untuk Idul Fitri tradisional. Kalau pakaian
dibandingkan dengan makanan lebih kompleks karena lain daerah punya lain makanan untuk Idul Fitri. Di Jawa, orang memasukkan nasi dalam ketupat. Mereka juga makan opor ayam. Orang di Sumatera memasak rendang untuk Idul Fitri. Lain daerah memasak lain makanan. Zakat tidak berasal dari Indonesia, tetapi semua orang Muslim membuat zakat. Zakat seperti hadiah untuk orang miskin, tetapi setidaknya 2,5%. Saya berpikir Idul Fitri di Indonesia seperti Paskah di Amerika. Orang Kristen dan Katolik bersama merayakan bulan puasa. Namanya dalam bahasa Inggris Lent. Orang Katolik berpikir Lent lebih penting daripada orang Kristen. Dulu Yesus berpuasa selama 40 hari. Jadi sekarang orang Kristen dan orang Katolik mau menjadi seperti Yesus. Orang yang bukan Yesus tidak bisa berpuasa selama 40 hari. Jadi orang Kristen dan Katolik memberi sesuatu untuk Lent, seperti coklat atau berbohong. Lent selesai ketika Paskah karena orang Kristen dan Katolik berpikir Yesus kembali dari kematian. Orang Kristen dan Katolik merayakan Paskah dengan pesta. Anak Kristen dan Katolik mencari telur untuk Paskah. Permen di dalam telur yang anak cari. Orang juga melukiskan telur berwarna-warna. Kelinci, anak ayam, dan telur penting selama Paskah karena itu bersama kelahiran dan kelahiran seperti kembali dari kematian. Kalau dibandingkan dengan Lent, Ramadan lebih susah karena Anda tidak boleh makan selama sehari-hari. Di Lent, Anda hanya harus tidak boleh makan coklat atau dosa lain. Meskipun Ramadan lebih susah daripada Lent, Idul Fitri dan Paskah punya banyak persamaan. Paskah di Amerika dan Idul Fitri di Indonesia bersama dipengaruhi oleh tradisi pagan.